Tahukah kamu, rahasia katedral Roh Kudus Denpasar yang hampir tak ada yang menyadarinya? Selama ini banyak orang datang ke katedral Roh Kudus Denpasar untuk berdoa, mengikuti misa, atau sekedar berfoto. Tetapi tidak banyak yang menyadari bahwa bangunan ini sebenarnya adalah sebuah katekese yang dipahat dalam batu. Hari ini mari kita berjalan bersama dari halaman depan hingga altar dan menemukan rahasia yang tersembunyi di balik setiap ukiran, setiap patung, dan setiap simbol yang ada di dalamnya. Sebelum masuk ke dalam gereja, ada satu pertanyaan yang menarik. Mengapa sih gereja-gereja Katolik sejak dahulu dibangun begitu indah? Mengapa ada pahatan, ukiran, patung, lukisan, hingga kaca patri? Jawabannya bukan untuk memamerkan kemewahan ternyata. Sejak berabad-abad lalu, ketika sebagian besar umat belum dapat membaca, gereja mengajarkan kitab suci melalui bangunan. Paus Gregorius Agung pernah mengatakan bahwa tulisan diberikan kepada mereka yang dapat membaca, sementara gambar diberikan kepada mereka yang tidak dapat membaca. Karena itu, banyak orang menyebut gereja sebagai Alkitab bagi mereka yang tidak dapat membaca. Dan tradisi itu masih bisa kita lihat hingga hari ini. Salah satunya adalah Katedral Roh Kudus Denpasar. Sekarang, mari kita mulai perjalanan memasuki katedral ini. Dari luar, arsitekturnya sangat khas Bali. Gerbang batu, ukiran tradisional, bata merah, ornamen lokal, namun semuanya itu bukan sekedar dekorasi. Bangunan ini menjadi salah satu contoh inkulturasi yang sangat indah. Inkulturasi bukan berarti mencampur adukkan antara ajaran iman dengan budaya, melainkan menghadirkan Injil melalui bahasa budaya setempat, tanpa mengubah iman Katolik itu sendiri. Disinilah kita melihat bagaimana budaya Bali dipakai untuk memuliakan Kristus. Sebelum masuk ke ruang utama, kita melewati serambi gereja. Dalam tradisi gereja, ruang ini disebut narthex. Sejak zaman gereja perdana, narthex menjadi tempat untuk mempersiapkan hati sebelum memasuki ruang liturgi. Disinilah kita disambut oleh dua santo dan santa yang mungkin belum banyak dikenal umat Indonesia, Santo Henrikus dan Santa Kunigunda. Mereka adalah simbol keteladanan keluarga bagi umat paroki Katedral Denpasar. Selain itu, Santo Henrikus dan Santa Kunigunda juga merupakan santo-santa pelindung tambahan atau yang disebut sebagai co-patrons, mendampingi Roh Kudus sebagai pelindung utama katedral ini. Kedua santo santa ini juga mengingatkan kita semua bahwa kekudusan bukan hanya milik para imam atau biarawan. Sebuah keluarga pun dipanggil untuk menjadi kudus. Pada saat kita memasuki ruang utama gereja katedral ini, mata kita pasti akan tertuju di altar utama. Di sana berdiri sebuah salib yang berbeda dari kebanyakan gereja. Bentuknya mengadopsi gunungan dalam budaya Bali. Dalam tradisi pewayangan, gunungan melambangkan awal dan akhir perjalanan hidup. Di Katedral Roh Kudus Denpasar, simbol budaya ini diberi makna baru. Kristus adalah awal dan akhir sejarah keselamatan. Salib itu juga dihiasi ukiran dari tanaman anggur, mengingatkan kita akan sabda Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Sebuah simbol yang indah tentang persatuan umat dengan Kristus. Sebelum sampai di altar, kita pasti akan melihat sekeliling kita, akan melihat deretan relief yang mengelilingi bagian bawah balkon. Ini adalah salah satu keunikan Katedral Roh Kudus Denpasar. Di banyak gereja kita biasanya menemukan kisah-kisah perjanjian baru, namun di sini relief-reliefnya juga menghadirkan kisah-kisah dari perjanjian lama. Mengapa? Karena gereja ingin menunjukkan bahwa seluruh kitab suci adalah satu kesatuan. Janji Allah dalam perjanjian lama digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dengan kata lain, seluruh bangunan ini sedang mengajak kita membaca sejarah keselamatan, bukan melalui buku, tetapi melalui pahatan. Saat kita melihat relief ini, mata kita pasti akan tertuju ke patung-patung besar berwarna putih yang menempel dan mengelilingi tiang-tiang utama di dalam gereja katedral ini. Itulah patung-patung para malaikat yang berbusana tradisi Bali dengan ukuran yang sangat impresif, mencapai 2 kali lipat ukuran tubuh orang dewasa. Patung-patung malaikat ini juga pasti akan kita temukan di setiap lengkungan pintu masuk dan juga tersebar di berbagai tempat, termasuk di bagian altar. Tidak heran, gereja Katedral Roh Kudus ini juga sering dijuluki sebagai gereja para malaikat oleh wisatawan maupun oleh umat Katolik sendiri. Di bagian depan samping altar terdapat patung putih Bunda Maria menggendong sang bayi Yesus Kristus, dan di sampingnya juga ada patung Santo Yusuf yang sangat khas membawa bunga lili. Sementara itu di bagian sisi lainnya kita dapat melihat patung Rasul Petrus yang memegang kunci kerajaan surga dan Santo Paulus yang membawa pedang dan Alkitab. Dua rasul agung yang menjadi pilar gereja. Petrus melambangkan kesatuan gereja dan Paulus melambangkan semangat pewartaan Injil. Keduanya mengingatkan bahwa gereja yang kita lihat hari ini berdiri di atas kesaksian para rasul.
Jika kita perhatikan dengan lebih seksama, kita juga akan menemukan lambang 4 penulis Injil. Matius dilambangkan dengan manusia atau malaikat, Markus dengan singa, Lukas dengan lembu, dan Yohanes dengan Raja Wali. Keempat simbol ini berasal dari penglihatan Nabi Yehezkiel dan Kitab Wahyu, lalu sejak abad-abad awal dipakai gereja untuk melambangkan keempat Injil. Artinya, dimanapun kita memandang, gereja terus mengingatkan bahwa Kristus dikenal melalui pewartaan Injil. Sekarang mari kita kembali ke altar utama. Di bawah meja altar utama tersimpan rahasia terdalam gereja katedral Denpasar ini. Mengutip penjelasan dari Bapak Koster Gereja Katedral, di bawah meja altar inilah terdapat religiu dari orang kudus pelindung misi dunia, Santo Arnoldus Jansen dan Santo Yosef Freinademetz. Merunut sejarahnya, kedua tokoh ini adalah bapak rohani dan misionaris perdana dari Serikat Sabda Allah atau SVD. Berkat ordo SVD yang didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen inilah benih iman Katolik pertama kali ditanam di tanah Bali pada tahun 1935 melalui peluh dan air mata para misionarisnya. Dengan ditanamnya religi Santo Arnoldus dan Santo Yosef Freinademetz ini di bawah altar utama, Gereja Katedral ingin mengabadikan sebuah pesan teologis yang agung bahwa setiap kali kurban Ekaristi dirayakan di atas altar tersebut, kurban Kristus senantiasa bersatu dengan jejak iman, dedikasi, dan api misioner para kudus yang telah melahirkan gereja Katolik di Pulau Dewata. Saat kita berlutut di depan sakramen Maha Kudus di depan altar, kita bisa mendongakkan kepala ke atas dan tampaklah lukisan indah Pentakosta di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Ini jelas menegaskan bahwa gereja ini berlindung kepada Roh Kudus. Lambang Roh Kudus dalam bentuk burung merpati juga kita dapat temukan dengan mudah di setiap sudut bagian atas relief, kaca patri, dan hampir di setiap sudut gereja. Sekarang kita amati bagian atas relief altar, di mana kita bisa menemukan banyak sekali malaikat. Dan yang unik adalah di bagian tengah atas ini kita bisa melihat Tuhan Yesus sendiri, seperti halnya dalam kisah perjamuan terakhir, menyerahkan tubuh dan darahnya. Inilah penggambaran paling agung dari Ekaristi Kudus. Kita diingatkan setiap kali perayaan Ekaristi dan kita menatap ke altar, tataplah juga relief di atas tabernakel dan salib besar Yesus yang melambangkan perjamuan surgawi bersama para malaikat dan para kudus. Bagian tersembunyi dan indah yang jarang sekali orang menyadarinya saat naik ke atas balkon adalah 3 malaikat agung, Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael ada di tempat ini. Santo Mikael ada di bagian tengah, digambarkan membawa pedang dan tameng, lambang perjuangannya melawan kejahatan. Dalam kitab Wahyu, Mikael memimpin bala tentara surga mengalahkan naga, simbol dari iblis. Karena itu ia dihormati sebagai pelindung gereja dan pembela umat beriman. Sementara itu di sampingnya berdiri malaikat agung Gabriel. Ia membawa bunga lili, lambang kemurnian Santa Perawan Maria, dan sebuah kitab bertuliskan Ave Maria, mengingatkan kita akan saat ia menyampaikan kabar sukacita kepada Bunda Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan sang juru selamat. Gabriel adalah malaikat pewarta, pembawa kabar keselamatan dari Allah Bapa di surga. Di sebelah sisi yang lain ada malaikat agung Santo Rafael. Ia digambarkan membawa tongkat peziarah dan seekor ikan, 2 atribut yang berasal dari kitab Tobit. Rafael mendampingi perjalanan Tobia melindungi dari bahaya, dan melalui ikan itu Allah menghadirkan kesembuhan bagi Tobit yang buta. Karena itu Santo Rafael dikenal sebagai pelindung para peziarah, para musafir, dan mereka yang memohon kesembuhan. Kehadiran ketiga malaikat agung ini dan sekaligus banyak malaikat-malaikat lain di dalam gereja ini mengingatkan kita bahwa setiap perayaan Ekaristi bukan hanya dirayakan oleh umat di bumi. Liturgi yang kita rayakan dipersatukan dengan liturgi surgawi bersama para malaikat yang tanpa henti memuji Allah. Maka ketika kita menyanyikan kudus, 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 kita sedang bergabung dengan nyanyian para malaikat di hadapan tahta Allah. Jadi, jika suatu hari kamu berkunjung ke Katedral Roh Kudus Denpasar, jangan hanya datang untuk mengambil foto. Berjalanlah perlahan, lihat setiap pahatan, amati setiap ukiran, renungkan setiap simbol, karena semuanya sedang bercerita. Dan ketika akhirnya berdiri di depan altar, kita akan menyadari bahwa sejak melangkah melewati gerbang pertama, seluruh bangunan ini sebenarnya sedang mengantar kita semua kepada satu tujuan, yaitu berjumpa dengan Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Mungkin inilah rahasia terbesar Katedral Roh Kudus Denpasar. Ia bukan hanya sebuah bangunan yang indah, melainkan sebuah kitab suci yang dapat dilihat, sebuah katekese yang dipahat dalam batu, dan sebuah rumah Tuhan yang mengajak setiap orang untuk melihat dunia lalu menemukan Kristus. Tuhan memberkati.